setelah berhasil mengamankan gelar Piala Super Eropa. Lewat drama adu penalti, Manchester City akan kembali diuji kemampuannya di pekan kedua Liga Premier Inggris. Kali ini mereka akan kedatangan tamu istimewa yaitu sang pemuncak klasemen sementara Newcastle United. Dengan kekuatan yang semakin meningkat dari musim lalu, Newcastle diprediksi akan kembali merepotkan anak asuh Pep Guardiola. Setelah memulai dengan kemenangan telak 3-0 atas Burnley, Manchester City ditantang Newcastle di Etihad Stadium Minggu 20 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Di musim lalu Manchester City cukup kerepotan menghadapi pasukan Eddie Howe. Erling Haaland dan kawan-kawan ditahan imbang 33 di St James Park sebelum berhasil menang 2-0 saat bermain di Stadion Etihad. Musim ini tantangannya akan lebih sulit karena Newcastle juga memperkuat diri dengan baik. Kedatangan Sandro Tonali dan Harvey Barnes menambah dinamis permainan Newcastle. Pada pekan pertama lalu mereka sukses membenamkan Aston Villa dengan skor mencolok 51. Pada pertemuan kali ini Newcastle juga diperkirakan akan mencoba memanfaatkan kelelahan yang menghantui Manchester City usai tampil di Piala Super Eropa pada tengah pekan. Meski begitu mantan penyerang Blackberry Manchester City akan bisa mengatasi perlawanan Newcastle kendati hanya dengan skor tipis. Newcastle menyerang habis Manchester City di awal musim lalu ketika mereka imbang 3-3 di St James Park dan saya rasa mereka akan memberi City banyak masalah lagi. Kali ini City belum mendekati level terbaiknya sejauh ini tapi bisa mengalahkan Burnley dan mengatasi Sevilla di adu penalti untuk memenangi Piala Super Eropa. Saat tergoda untuk memprediksi hasil imbang di sini karena City bermain tengah pekan tapi mereka main di kandang dan seharusnya menang. Duel Manchester City versus Newcastle sendiri akan menjadi laga big match bertajuk dua tim sultan asal Timur Tengah. Manchester City di bawah bos besar Sheikh Mansour dikenal memiliki skuad terbaik di Eropa saat ini dan telah berhasil memenangkan banyak gelar termasuk treble winners musim lalu. Sementara itu Newcastle United baru saja diaku diisi oleh Pangeran Arab Muhammad bin Salman. Meski terbilang baru, perubahan cukup signifikan terlihat di kubu Newcastle dalam kurun waktu 1 tahun dengan mengandalkan pemain-pemain seperti Bruno Guimaraes, Miguel Almiron, Anthony Gordon hingga Kieran Trippier musim lalu. Newcastle mampu finish di urutan keempat klasemen dan untuk pertama kalinya lolos ke Liga Champions setelah absen selama 2 dekade. Bagi Newcastle, kemenangan di markas Manchester City akan menjadi model berharga mereka untuk tetap konsisten bertengkar di puncak klasemen Liga Inggris dan bersaing dalam perebutan gelar juara dengan menggunakan formasi andalan 4-3-3. Eddie Howe akan mempercayakan Nick Pope sebagai kiper utama di bawah Mister. Kemudian di posisi back ada Kieran Trippier, Fabian Besar dan Berdance van Bootman. Di lapangan tengah Sandro Tonali akan bekerja sama dengan Bruno Guimaraes dan Joelinton, sementara di lini serang Miguel Almiron, Alexander Isak dan Harvey Barnes akan menjadi andalan untuk mengacak-acak pertahanan Manchester City. Di sisi lain, selain kurang persiapan, Manchester juga harus tampil pincang setelah Kevin De Bruyne dipastikan absen karena mengalami cedera. Untuk itu Pep Guardiola diprediksi akan memakai formasi 4-2-3-1 di mana Adrien Moreira masih akan menjadi andalan sebagai kiper utama. Kemudian ada 4 bek sejajar yaitu Walker Bioskop, Vardial, Ruben Dias dan Manuel Akanji di posisi double pivot. Rodri akan bekerja sama dengan Mateo Kovacic, sementara 3 pemain tengah akan diisi oleh Pilvo dan Jack Grealish dan Cole Palmer, dan sebagai ujung tombak tentu saja sang monster Erling Haaland. Yang wajib diwaspadai oleh para pemain Newcastle United adalah sosok Erling Haaland. Selain menjadi top skor musim lalu, di musim ini ia telah mencetak 2 gol di pertandingan pertama dan jumlah tersebut pasti akan terus bertambah. Selain memiliki misi menggusur Newcastle dari puncak klasemen, pelatih Manchester City Pep Guardiola juga mengincar kemenangan ke-199-nya di Liga Premier sepanjang karir. Dengan kemenangan atas Newcastle, hal itu akan semakin mendekatkan 200 kemenangan Liga Premier Inggris dan masuk ke dalam jajaran pelatih elit seperti Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson mampu meraih 528 kemenangan selama menjadi pelatih Manchester United, adapun Wenger mampu mengukir 476 kemenangan bersama dengan Arsenal.